ada potensi reversal di sini. Oke. Lalu Akra. Akra juga not bad. Kalau kalian lihat 460, 450 oke. Dan targetnya tuh ke 880 secara TA. Ini list yang di Akum today. Jadi boleh dilihat ya, call itu rata-rata udah jelek. SG itu nyentuh MA 200 lalu koreksi. Yang menurut saya kabar baiknya ya, koreksi di IHSG itu terjadi dengan banyak candle hammer. Meskipun itu dengan MOC di closing ya. Jadi closing tiba-tiba ditarik, itu namanya mark on close, pergerakan di closing. Nah, IHSG sendiri punya support di paling bawah itu 6730, 6750 dan masih berhasil menunjukkan rebound. Jadi in my view ya, sideways IHSG itu cukup di level ini. Target rebound itu kembali ke 6.900. Itu satu, if it happen ya. Kalau kita lihat ya, ini foreign akumulasi. Nah, sayangnya ya, you know that IHSG belakangan, kita makroekonomi kita tuh belakangan diiringi oleh banyak banget berita buruk. Pertama, First Republic Bank collapse. US itu ada potensi untuk default karena debt ceiling mereka nggak bisa dinaikin oleh senator. Nah itu kalau mereka sampai default, iya itu efek domino tetap bakal ada. Yang ketiga, harga call jatuh. Yang ditambah dengan hari ini berita yang bikin mumet aja adalah pemerintah itu memutuskan untuk melakukan cut terhadap tax holiday. Jadi tax holiday itu ketika foreign investasi di Indonesia, contoh mereka akan mendapatkan smelter ini kan biayanya gede. Mereka itu akan punya pajak yang gede untuk dibalik. Ketika mereka take profit, mereka mau tarik duit lagi dari Indonesia hasil investasinya, itu punya tax holiday yang gede. Nah itu di-cut sama pemerintah untuk nikel peak ore, yang artinya low kalori atau low kalori dari nikel. Sorry kok kalori sih. Ya, nikel yang kalorinya rendah itu mendapatkan kerugian. Meskipun berita yang simpang siur itu begitu berat. Begitu simpang siur gitu. Ada yang mengatakan bahwa ternyata MDKA itu udah mengamankan tax holiday untuk 10 tahun ke depan. Ada juga yang bilang belum. But, kalau lihat pergerakan MDKA saat ini, to be honest, it's very sad. Ya. Saya pernah post MDKA dengan target ke 5.500 ya. Tapi very sad juga, ternyata nggak mampu sampai 5.500, mampunya sampai mendekati 5.000 doang. Nah habis itu koreksi. Nah saat ini koreksi dari MDKA maksimalnya sampai mana sih? Nah itu yang jadi pertanyaan kan. Di sini ini 17 Maret ada volume yang gede. Kalian lihat di sini foreign masih rutin akum, tapi ini drop. Nah yang bikin drop itu siapa sih? Yang bikin drop itu most likely ternyata foreign. Ada ZP di sini, ada BK, ada YU, ada BB. Saya juga nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ada berita kalau haircut daripada MDK itu dipotong dari 85% jadi berapa gitu. Nggak tahu bener apa enggak, tapi kalau ini kejadian maka cut yang ada di sini adalah margin call. Kalau itu bener haircut dari 85% ke 15%, ya udah otomatis bakal banyak yang kebuang. Menariknya, KI itu melakukan pembelian MDKA. You know, KI itu sering menjadi salah satu, kalau nggak salah underwriter ya dari MDKA, ya itu juga underwriter dari kalau nggak salah MBMA juga. Oh bukan, MBMA Trimegah sama IPOT. Kalau MDKA import sama Bahana. Tapi you know that kalau ada Cipta Dana atau KI di sini yang net buy itu biasanya itu bukan orang sembarangan lah. Nah, pembelian mereka dilakukan di level 3620, 3650. Nah, saat ini kan ARB 3610. So, I saw that ada kemungkinan MDKA itu koreksi sampai 34 atau 35. Jadi kalau begini kalian jangan lihat dalam waktu range pendek-pendek lagi, udah tarik panjang banget. Nah di situ kalian akan menemukan titik-titik krusial MDKA yang menurut saya di situ ada potensi rebound besar. Potensi rebound besar MDKA ada di 3450. Di sini juga ada channel yang breakdown.
Nah, di sini ada potensi pantulan hingga ke let's say ke 4.000 bisa. Itu untuk MDKA. Jadi bukan cuma MDKA, sebenarnya banyak saham yang hari ini drop. Nah, yang menarik itu MBMA. Jadi begitu drop dalam, kalian lihat uang yang ada lagi. Sama, KI juga 56 bio, 772. Menciptakan candle hammer seperti ini. Jadi 56 bio untuk dibuang itu kan nggak mudah. 772. Jadi salah satu syarat untuk mereka ini bisa cuan ya diangkat pelan-pelan. Jadi I still bullish di MBMA meskipun dia create hampir lower low, ada potensi reversal di sini. Oke. Lalu Akra. Akra juga not bad. Kalau kalian lihat ini broksumnya masih cakep meskipun ada yang sell, ada beberapa foreign memang hari ini banyak sell, tapi juga ada akumulasi di sebelah kiri. Nah, Akra itu kan kemarin saya sempat ngepost. Ada yang bilang katanya korban KMY, ya ampun. Ya nggak apa-apa lah, I'll make it. Nah, awalnya pattern yang terbentuk itu ascending triangle, tapi di sini tuh di-reduce terus tuh, jelek. Sama di sini ada one jelek. Nah, di sini sempat ada hammer, tapi hari ini market jelek drop lagi. Nah, Akra sendiri enggak bearish sama sekali enggak. Itu hanya menunjukkan potensi retrace hingga 1450 di level 1450 di sini. Di sini tuh juga ada gap kecil. Ya, jadi ada potensi turun dulu di sini. Habis itu I think will be bounce to 1550. Jadi ya takes time aja masalahnya. Ini bukan saham jelek kok gitu. Mau bahas sama apa lagi ya? MDK udah barusan. Ini list saham-saham yang di Akum today. Jadi meskipun market jelek hari ini tuh yang di Akum adalah ini. Kalian lihat ada MBMA, ada Inco, ada Breeze. Breeze tuh menarik, cuman sayangnya sebentar lagi udah nyentuh resisten, hampir nyentuh resisten. Resistennya tuh 1800. Nah, kalau mau beli areal support tuh 17 sampai 1630. Jadi this one areal buy, this one area TP. Nah, kalau dia bisa lewat di 1800 jauh lebih baik lagi. Potensinya ada nggak? Kalau lihat akum-akum yang ada, ya potensinya ada. Hari ini foreign aktif banget di Breeze. Foreign net buy itu Breeze. Kita bahas satu-satu yang di akum di sini ya. Ada GGRM. GGRM mencatatkan net profit yang luar biasa. Hari ini bayarnya tuh gede banget, 24 bio sendiri. 10 bio, ada BK, ada AK, ada foreign juga di sini. Ini mestinya foreign net, ya foreign net agak kecil tapi. Nah, di sini GGRM ada potensi ngebuat penan. Nah, penan ini kalau break levelnya ke 31.000. Nah, cuman yang menjadi permasalahan tuh begini, bro. Saya kalau beli satu saham, contoh kayak di sini, bisa aja kalau market jelek dia breakdown, bisa banget. Nah, tapi ketika breakdown ini analisalah lagi bagaimana broksumnya, bagaimana volumenya, lalu bagaimana fundamental dan berita-berita yang ada, apakah ini jatuhnya karena sektoral atau karena memang ada something bad di perusahaannya, atau memang jatuhnya itu karena kepanikan aja, market lagi jelek atau apa atau something. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kalian lakukan sendiri. That's why ketika saya live biasa tuh saya nggak bilang, oh ini bagus nih bisa kesini, habis itu udah, enggak. Saya kasih semua reason-reasonnya gitu. Nah, jadi begitu. Contoh, begitu saya beli di sini lalu breakdown. Nah, banyak biasanya kalau yang saya lakuin tuh begini. Kalau saya belinya di sini cuma sedikit, cuma 1, 2, 3, 4, 5% dari porto. Ya, saya fresh down sampai di sini. Tapi kalau saya belinya udah agak kegedean di sini, ya saya cut dulu. Saya entry lagi di bawah. Itu tergantung style dari setiap orang. Nah, kebanyakan ya kalau yang saya dapat sih, kebanyakan entry-nya tuh full, gede. Lalu begitu breakdown, market jelek, support jelek, masih di hold. Jatuh lagi masih di hold, jatuh lagi masih di hold. Padahal yang harus kalian lakukan, every demand area kalau breakdown dan porsi kalian gede adalah cut. Itu udah nggak ada alasan lain.
cut loss is bukan cut loss is a must kalau seandainya kalian adalah seorang trader gitu. Jadi kalian mesti tahu titik-titik krusial di mana maksimal boleh nahan atau maksimal nggak boleh gitu. That's why money management, support resistance, dua hal ini yang perlu kalian punya. Nah di luar itu adalah skill tambahan. Jadi GGRM saya lihat baik sampai 27.000. Ini saya ubah deh. 27.000. Nah kalau 27.000 jebol, maka next buy adalah 26.000. Maksimal buy itu ada di 24.000. Nah, dari 3 titik ini, kalian beli gede di sini, cut di sini, beli gede di sini, cut di sini, beli gede di sini, cut di sini, atau beli sedikit di sini, beli tambah lagi di sini, tambah lagi di sini, yaitu tergantung kalian. Beda-beda dari strategi dari setiap trader. Gitu. Jadi saya kasih lihat emitennya, saya kasih lihat titik support dan resistennya, ya strategi kalian yang tentuin sendiri. Jangan kayak kalau seandainya nanti besok ini drop atau besok ARB-nya 24% lagi, lalu kayak ya yang sering dilakuin lah. Oke. ASI. Wow. It's a very surprisingly ASI today diakum oleh ZP foreign ini hitungannya sebesar 94 bio. Sellernya tuh dari lokal-lokal, YP, KK, YB, AZ, ini lokal-lokal semua. Diborong sama asing. Nah, kalian lihat ini ASI foreignnya belakangan di harga sampai ex dividend itu masih gede. Jadi, let's say sekali lagi ARB, lihat bisa kemana, in my view, ARB-nya nggak akan sampai 3 kali, 2 kali lah maksimal. Menarik ini ASI. Today itu ada akum gede, padahal XD, you know, di ARB itu banyak yang makan. Lalu ini lagi, apalagi nih, yang di sini aja jangan jauh-jauh, ICBP. Kita tahu kalau saat ini kan dolar berada di level di bawah 15.000. ICBP termasuk salah satu company yang punya hutang gede dalam dolar. Jadi penurunan dolar ini jelas akan memberikan benefit ke dia. Nah, yang menariknya ya, ICBP di ujung-ujung tuh juga ada foreign flow. Jadi foreign. Today, ASI masuk market masuk asing masuk ICBP itu 72 bio sendiri bayar, bayangin. YU CMB, lalu ada CS, ada DX, ada OD. Ini gede meskipun banyak seller juga, tapi ini masih big akum. Nah, ICBP in my view ini kan dia udah break ini nih level titik ininya nih. Ada gap kecil sayangnya. Jadi kalau kalian mau sabar, tunggu di sini. Kalau kalian mau beli di sini, siapin dana sampai dia turun ke 10.006. Atau jaga-jaga sampai 10.000 juga oke, karena 10.000 kan angka bulat. Gitu. Inti dari trading ya, kalau in my view ya, dari pengalaman saya selama ini adalah, kalau kalian entry-nya gede, kalian harus disiplin. Kalau kalian maunya hidupnya tenang, nyantai, nggak panik, kalau kalian panikan itu akan jauh lebih baik kalau kalian entry-nya tuh, kalian punya 100 juta, entry-nya 10 juta dulu, entry lagi 20 juta, entry lagi 30 juta. Jadi makin turun, average kalian tuh makin turun, ngikutin market namanya. Don't try to predict the market. Kalau kalian try to predict the market every time, mungkin kalau misalnya confident kalian lagi tinggi, predict the market, lagi bullish, lagi uptrend, it's fine. Tapi kalau lagi uncertainty gini, kalian try to predict, lalu menempatkan posisi berdasarkan prediksi kalian, nah itulah yang membuat kita sering galau atau sering gagal di market. MFX server down, terus saya coba kabarin ya. Pengalaman saya pakai sih enggak. Lucu lagi, ada ISAP. Nah, let's see, ISAP. ISAP diakum oleh RX Macquarie kalau nggak salah, ada ZPNI, lumayan akumnya baik. Di sini juga ada volume yang gede banget. Kalian juga lihat di sini ada foreign cukup aktif di Indosat. Cuman to be honest, ini resistennya ini kuat banget. Ini udah mendekati area-area dia sebelum bagi dividen ya. Nah ini kalau break sih ya lumayan. Tapi kalau di view saya akan jauh lebih baik kalau kita entry di level-level 7.200 gitu. Karena ini mendekati resisten. Lumayan 450, 460
meskipun foreign buang tapi ada akumulasi yang cukup baik. 460, 450 oke. Ini list yang di akum today. Jadi boleh dilihat ya, call itu rata-rata udah jelek. Selain harga call jatuh, dolar juga jatuh. Jadi hari ini saya dengan terpaksa. Saya juga loss karena sendiri lihat loss saya tadi. Saya buang beberapa saham call, kemudian ya mungkin saya bakal buyback di bawah atau tunggu tekanan seller udah mereda. Saya pindahin ke beberapa saham. Saya tuh agak-agak saham kecil yang berhubungan dengan EBT atau juga yang properti itu juga fine. Jadi you know that saat ini kan era interest rate tinggi itu sepertinya sudah mendekati peaknya, sudah hampir mendekati peak, let's say. Kalian lihat BSDE ini foreign tuh aktif banget foreign di BSDE, dan BSDE sendiri ini udah break dari level pentingnya, krusialnya. Sayangnya sih udah mau hampir capai target. Target BSDE itu 1200 dan itu tepat dengan resistennya. Nah, untuk areal buy saat ini tuh 1075 sampai 1050 itu fine. BSD 1200 properti. SMRA ini juga fine, mendekati MA 200. Foreign belakangan agak aktif di SMRA, level buy 570 sampai 520 itu fine. Nah, saya juga mengalami beberapa loss, harus saya akuin. Tekin saya loss, saya entry lalu ternyata laporan keuangannya jelek karena masalah currency. Saya stop loss di sini. Di sini setupnya udah bagus-bagus, volume foreign akum ada, saya loss 7%. Untung saya bisa jual, harus saya akuin, dan I'm so sorry about it. Nah, ada yang nanya Demas. Demas tuh kebetulan saya lagi pantau. Menariknya adalah Demas itu, ini akumulasi yang dilakukan oleh foreign di Demas, industrial land. Sementara sideways dari Demas itu belum kemana-mana. Dia ini termasuk turunan dari properti dulu. Kalau sekarang sektoralnya udah dipisah. Nah, Demas sendiri kalau kita lihat dari sini ya, 16 Februari. Well, ya level-level foreign ini AK CLSA itu di angka 166. Saat ini 166, jadi ya di bawah 166 fine. Sederhana. Best. Let's look up the best. Ini salah satu saham yang saya call juga waktu ada di level sini. Sekarang mestinya sudah kasih gain sekitar hampir 10%. Base punya pattern double bottom yang gede. Sayangnya rally base kemarin itu kan ada gap. Ini gapnya udah tutup berkali-kali hammer, dan ini pas MA 200. Jadi kalau kalian mau beli, bagusnya itu 145 sampai 136. Karena di 136 sini ada support. Nah, ini areal buy kalau bisa. Kalau nggak dapat ya gini oke. Nah, targetnya kemana? Kalau dia break 160 ke 190. Best. Iya, saya pakai tangan soalnya. Buka juga saya suka karena akumnya ada buka. Lihat ini foreign di bawah cukup aktif buka. Lalu ya ini low risk. Kalau kalian entry sampai 220 exit, peluang untuk ke 268 terbuka cukup lebar. Ini di sini mestinya ada frekuensi analyzer tinggi, kita coba lihat. Nah, ini ada yang akum gede-gede ini. Lumayan. Jadi peluang buka untuk break 245 ke 270 itu gede. Areal buy ya 230, 220 oke, stop loss di bawah 220. IPCC. MDK tadi udah. IPCC akum foreign. Ini cash risk banget perusahaannya. Apakah dia bagi dividen atau enggak saya nggak tahu, tapi ingat ya ini nggak liquid. IPCC break udah termasuk yang high, dan targetnya tuh ke 880 secara TA. Supportnya di
660 ke 660 lah, 660 650. Arko, this is good. Kalian lihat foreign di ujung aktif. Hari ini juga ada akum meskipun dilakukan oleh YP, tapi oh sorry, ini dari bulan 2 April, Mei, 5. Today berlangsung nggak begitu baik, tapi Arko ini ya potensinya begini. Sekarang itu lagi ngebuat base. NCKL gimana ya? Jadi ya ini berkaitan dengan I'm so sorry, tapi NCKL sih kelihatannya distribusi. Ini kan lihat sendiri, dia juga udah create new low, ya kan? You must atur posisi kalian lah. Kalau seandainya drop udah kedalaman, cut dulu, atau rencananya untuk investasi atau gimana, itu jauh lebih penting. Sekian, dan I will say thank you for all untuk semuanya. Bye bye.